kita suruh tutup Ramadan Zainas dengan banyak istighfar dan zakat fitrah. Kemudian jangan lupa baca juga tuh istighfarnya Nabi Adam. Membuka Ramadan, menambah amalan. Sekarang kita menambal amalan-amalan kita yang ada di bulan Ramadan. Apakah openingnya harus terus istighfar terus ya kan? Ya. Closingnya apa harus istighfar lagi? Betul. Atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Zayan Talk, episode spesial Ramadan. Zayan Talk, kita belajar, learn, talk, and share. Insya Allah kita akan membahas beberapa, tidak permasalahan sih ya, tapi ada beberapa ilmu juga buat thalibul ilm di luar sana. Insya Allah berhubungan dengan bulan Ramadan kali ini. Gimana Bro Riki? Aduh, Alhamdulillah Bro Riki. Lagi lihat-lihat ya hadis-hadis ceritanya mau belajar bener ya kan. Tapi jadi banyak istighfar ya dong ya. Itu makanya. Ngelihat ini hadis-hadis. Astagfirullahaladzim. Kok kita kayaknya kurang, apalagi bulan puasa ini, bulan Ramadan ini kan sebentar lagi akan berakhir ya. Iya, makanya. Tentunya apapun yang kita mulai akan kita tutup. Betul. Istilahnya apapun yang hidup akan mati kan gitu kan. Ada permulaan, ada akhir. Masya Allah. Tetap ada penutupannya dong. Betul. Ini mungkin ada lanjutannya waktu awal bahas tuh kan ada gembira menyambut Ramadan tuh kan. Oh iya, amalan-amalan menyambut Ramadan tuh kayak apa kan? Salah satunya istighfar kan? Istighfar, ya. Nah. Maksudnya itu istighfar itu untuk menutup puasa ini seberapa dahsyat sih? Iya, apakah openingnya harus terus istighfar terus ya kan? Ya. Closingnya apa harus istighfar lagi? Betul. Atau gimana? Kalau kata orang Itali itu grande. Penutupannya mesti grande. Masya Allah. Kayaknya masih dibahas bareng ngawur kita ngobrol soal istighfar kan. Makin lama ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati antum, keluarga antum, dan semua muslimin yang menyaksikan Zayan Talk kali ini. Mudah-mudahan kita grande. Grande. Jadi bulan Ramadan kita ini kita tutup dengan grande. Kan zaman now saat. Puasa aman. Emang apa grande? Dia katanya bahasa Betawi atau bahasa apa tadi katanya? Kedengeran kebanyakan lihat ini kopi saset. Grande. Kemana Ustaz, kita lagi bahas nih. Kita mau nutup puasa nih, enaknya pakai apa nih biar grande tadi nih Ustaz? Alhamdulillah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad ya. Ya memang kita bagus ya menutup segala amal itu dengan istighfar. Coba antum ya. Antum kalau lihat ya, habis sholat baca apa? Astagfirullah. Kemudian pagi sore antum tutup istighfar. Pagi-pagi juga sama. Sayyidul istighfar dibaca juga. Terus kalau kita habis taklim baca kifaratul majelis, ya kan? Sahur nutup hari dengan istighfar. Kan kita disuruh sahur banyak istighfar. Jadi memang kita ini banyak banget disuruh menutup amalan itu dengan istighfar. Ya, kenapa? Karena istighfar ini sebagai penambal ya. Istighfar ini sebagai penambal. Istighfar ini bukan hanya sekedar ibadah saja, bukan hanya berpahala saja, tapi juga sebagai penambal kekurangan. Nah, kalau kita lihat ya tadi ya amal-amal yang haji ya ditutup dengan istighfar, sholat, banyaklah amal-amal yang ditutup dengan istighfar, termasuk puasa. Kita kan kemarin udah bahas Ramadan sambut dengan istighfar. Betul. Ya, supaya dapat kekuatan. Betul. Nah, sekarang kita tutup juga dengan memperbanyak istighfar. Ya, kenapa? Supaya ditambal segala kekurangan. Beda kalau di awal sebagai kekuatan. Kalau di akhir sebagai penambal kekurangan.
kekurangan. Makanya kalau kita lihat ya, waktu-waktu yang bagus dianjurkan untuk istighfar itu satu setelah berbuat dosa. Ya terus terang kita walaupun puasa juga kan masih ada dosa kan. Iya. Ya sholat masih kagak Masih. khusyuk, ya. Taraweh nguap mulu, ya aduh ya. Ngegerendengin imam kadang-kadang, Ngegerendengin kan? imam. Nggak Lama kelar-kelar. banget sih. Nggak kelar-kelar nih. Awas aja Ustaz ini. Ya, makanya salah satu waktu yang bagus untuk melakukan istighfar adalah setelah berbuat dosa. Ya kalau kita lihat ya di sebelum salam doa itu ya, sebelum salam itu kan ada sunnah berdoa. Iya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu sebelum salam tuh. Sebelum menutup salat kita banyak istighfar. Kenapa? Ya karena salat kita jauh dari sempurna. Sama Ramadan ini. Ya Ramadan ini walaupun bulan ibadah tapi ada saja dosa. Iya. Ya, ada aja kesalahan, ada aja ketidakkhusyuan. Ya, karena nggak tahu, udah tabiat kali ya. Tabiat salah manusia. Betul. Makanya salah satu fungsi istighfar kapan dibacanya adalah setelah berbuat dosa. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apabila engkau mengerjakan dosa maka mintalah ampun kepada Allah. Dan bertobatlah, karena apabila seorang hamba mengakui dosanya kemudian bertobat, maka Allah akan berikan tobat kepadanya." Ya, intinya ya kita akuilah puasa kita ini jauh dari sempurna deh. Ya, kita tahu level 1 kayak apa puasa, level 2 kayak apa, level 3, tapi kagak nyampe-nyampe. Ya, level 1 aja kayak gerak jalan di tempat. Ya, Masya Allah, terlalu banyak kekurangan dalam ibadah kita. Kemudian yang kedua, tadi saya udah singgung, bagus istighfar itu yaitu setelah melakukan ketaatan. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 199, bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang banyak, maksudnya Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi orang habis ada Arafah, Arafah kan ente tahu ngapain? Arafah itu kan haji, al-haji Arafah. Haji itu Arafah. Ya, bagaimana hebatnya Arafah. Termasuk hari terbaik adalah Arafah. Siang yang terbaik itu hari Arafah. Malam terbaik Lailatul Qadar. Tapi ternyata di Arafah kalau kita lihat manusia tuh berbondong-bondong nangis, berdoa, minta ampun. Tapi ternyata Allah menyuruh mereka untuk apa? Istighfar. Ya, meminta ampun. Nah, itu tuh, Masya Allah ya. Nah sama kita nih Ramadan ini kan mengerjakan banyak ketaatan. Ya maka yuk perbanyak istighfar agar kekurangan-kekurangan kita nih tambal, ya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau gue tanya sama ente nih, pada tahu nggak manfaat keutamaan istighfar itu apa sih? Kan kita tahunya kan istighfar pengampunan dosa. Mohon ampun. Iya. Apalagi. Mohon ampun. Iya, istighfar ngampunin dosa, apalagi yang ente tahu? Sampai ngampunin dosa aja kita. Iya. Tahunya itu doang ya. Intinya minta maaf kan gitu kan ya, minta maaf. Ya, jadi kan memang istighfar itu salah satu fungsinya kan ya pengampunan dosa, ya memang benar. Tapi banyak banget fungsi istighfar itu rezeki. Ya. Bisa juga. Iya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh itu ayat 10 ya sampai 12. Siapa yang bertobat beristighfar, Allah kasih apa? Allah kasih turun hujan, Allah kasih dia anak, Allah kasih dia harta lah ya, banyak. Nah, istighfar itu bukan hanya memintakan ampun, tapi juga kunci rezeki. Nah, termasuk juga istighfar adalah penutup segala kesalahan kita tutup dengan istighfar. Nah, makanya kalau kita lihat apa hubungannya dengan Ramadan, ya apa hubungannya dengan Ramadan? Kalau kita lihat, karena mudah-mudahan dengan istighfar ini kita dapat rahmat. Jadi kita kan sadar Ramadan ini banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Maka mudah-mudahan dengan istighfar Allah ampuni, gitu kan? Allah tambal. Kemudian
Dengan istighfar juga Allah kasih kita rizki. Allah hindari kita dari azab. Termasuk juga ini yang terakhir. Istighfar sebab mendatangkan rahmat. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Amin, insyaallah. Amin. Ya. Maka Allah berfirman, "Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun." Hendaklah kalian mohon ampun kepada Allah agar kalian dirahmati. Jadi bahkan Nabi SAW bersabda, ya, man ahabba an tasurahu sahifatahu falyuksir fiha minal istighfar. Siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat nanti, ente pengen lihat catatan amalnya, terus bahagia tuh dia. Ya Allah, siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya, hendaklah ia beristighfar kepada Allah. Kalau pengen nanti bahagia ketika melihat catatan amal, ya. Makanya dalam sebuah riwayat juga, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung orang yang menemukan pada catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Jadi nanti kan ente akan lihat tuh catatan amal kan. Begitu lihat ternyata banyak istighfarnya. Beruntung tuh orang yang di catatan amalnya banyak istighfar. Ya kita sehari-hari memang udah banyak istighfar kan. Ya 100 kali astagfirullah wa atubu ilaih, habis sholat dan lain sebagainya. Nah lebih dikencengin lagi deh begitu akhir-akhir mau Ramadan ini. Ya supaya ditambal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dia bilang begini, dia mengampuni di dalamnya kecuali bagi yang menolaknya. Jadi dia mengampuni di dalamnya kecuali bagi orang yang menolaknya. Lalu mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, siapa orang yang menolak itu? Jadi ceritanya nih, Abu Hurairah ini lagi bercerita mengenai keutamaan bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini Allah mengampuni di dalamnya kecuali bagi orang-orang yang menolak. Ternyata ada yang menolak. Ada orang yang menolak diampuni. Lalu ada yang bertanya, wahai Abu Hurairah, siapa orang yang menolak itu? Ia menjawab, ia menolak untuk beristighfar kepada Allah. Oh, subhanallah. Jadi ia menolak beristighfar kepada Allah. Nah ini, jadi kan di dalam Ramadan ini kan banyak ampunan loh. Iya. Ternyata dia menolak dia apa? Menolak diampuni. Kenapa? Ya kata Abu Hurairah, ia menolak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terus sekarang tadi kan ngomongin istighfar kan kita tutup sholat istighfar, zikir pagi petang istighfar juga ya bro ya berarti. Yeah. Nah pertanyaannya mungkin selain di ibadah itu kita mesti istighfar di mana lagi Tat? Dalam kegiatan apa lagi? Karena kalau kan sholat udah ada tuntunannya memang kan kalau zikir pagi petang jelas ada di situnya juga. Selain itu apa lagi Ustaz? Karena kadang-kadang malah begini Ustaz, ini kan kalau bulan Ramadan itu anak tuh suka mulai ketukar nih jam tidurnya nih Tat. Jadi baru bisa tidur jam 12:30 gitu ya. Supaya gampang tidur tuh astagfirullahaladzim. Apakah itu menempatkannya juga seperti itu kayak? Maksudnya itu kali ya? Terus sampai capek gitu. Capek tidur lu. Tapi kita tuh disuruh istighfar ya. Ada waktu-waktu yang ditentukan ya. Itu. Ada yang pagi sore sayyidul istighfar, ada yang habis sholat. Memang ada waktu-waktu yang ditentukan. Ya seperti astagfirullah wa atubu ilaih dalam sehari. Tapi memang ada juga yang waktu-waktu bebas. Antum silakan saja lagi sujud ya. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu kan doa sujud juga. Hafal enggak? Hafal dah insyaallah. Hafal. Dia baru subhana rabbil ala aja dia mah ya. Subhana rabbil ala aja. Udah pernah diajari tapi kagak hafal-hafal dia. Iya. Ada lagi tuh, ya bagus tuh lagi sujud. Allahumma ighfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Gantian dia kagak hafal. Gantian. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya, yang besar yang kecil, yang awal yang akhir, yang kelihatan yang tidak. Ada lagi istighfar sebelum salam, dan ada lagi yang beristighfar bebas ya, seperti kalimat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang baca itu kan diampuni dosanya walaupun lari dari medan perang. Minimal ya rabbighfirli. Tapi intinya kembali kepada pembahasan kita bahwa istighfar ini memang harus jadi kebiasaan kita. Apalagi mau mengakhiri
Ramadan. Ya. Umar bin Abdul Aziz pernah membuat tulisan yang di tulisan ini dia kirimkan ke negeri, pokoknya ke negeri-negeri lah. Dan isi surat tersebut adalah merintahkan mereka untuk menutup bulan Ramadan dengan istighfar dan sedekah. Jadi menutup Ramadan dengan istighfar dan sedekah, yaitu zakat fitrah maksudnya. Jadi tutuplah Ramadan dengan istighfar dan zakat fitrah. Kenapa? Nah ini yang bagus nih. Karena zakat fitri mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan dari kata-kata yang haram. Jangan main-main zakat fitrah itu. Masya Allah. Ya, kata beliau nih, kata Umar bin Abdul Aziz, zakat fitri mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia dan dari kata-kata yang haram. Sedangkan bacaan istighfar adalah sebagai penambal atas kekurangan yang dilakukan saat puasa karena melakukan hal yang sia-sia dan haram. Makanya sebagian ulama mengibaratkan zakat fitri ini seperti sujud sahwi dalam sholat. Oh, Masya Allah. Nanti kalau lagi sujud sholat kan lupa ya? Lupa, maka lupanya yang wajib ya. Iya. Ya, diganti dengan sujud. Nah, Sahwi. itu zakat fitrah itu termasuk seperti sujud sahwi dalam sholat. Termasuk juga istighfar. Makanya nanti akhir-akhir Ramadan jangan lupa banyakin istighfar, banyakin zakat dan juga bayar zakat fitrah. Umar bin Abdul Aziz juga menulis dalam kitabnya, ya, dalam kitabnya tersebut, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh ayah kalian Adam alaihissalam. Jadi orang-orang itu disuruh baca apa yang diucapkan Nabi Adam apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiayai diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang yang rugi. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz, ucapkanlah seperti yang jadi tutup Ramadan dengan istighfar dan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu sujud sahwi seperti sujud sahwi dalam salat. Kemudian ucapkanlah oleh kalian istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Kemudian kita beliau juga ucapkanlah istighfarnya Nabi Nuh. Tahu nggak lu istighfarnya Nabi Nuh? Ini banyak nih. Ya, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang yang merugi. Itu surat Hud ayat 47. Belum lagi dia bilang lagi, ucapkanlah seperti istighfar yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam. Tambah kagak ngerti lagi lu. Ya, tahunya Nabi Adam doang ya. Mumpung belum habis bulan Ramadannya mesti dihafalin nih Tat, biar penutupnya. Ya. Tuh, tadi istighfarnya Nabi Adam udah tahu tenar ya. Nabi apalagi Nuh alaihissalam. Nih sekarang Nabi Ibrahim, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Itu istighfarnya Nabi siapa tadi? Ibrahim. Dan ucapkanlah istighfar, belum selesai juga bro. Dan ucapkanlah istighfar yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tambah kagak tahu lagi lu. Ya. Apa tuh? Rabbi ini dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku. Al-Qasas 16. Dan ucapkanlah seperti ucapan istighfar yang diucapkan oleh Zunnun, Nabi Yunus. Pasti apa loh? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kata beliau Umar bin Abdul Aziz, khalifah kelima loh, yang zaman dia tuh nggak ada fakir miskin. Itu mantep banget khalifah. Itu kata-kata dia. Kita suruh tutup Ramadan Zayanas dengan banyak istighfar dan zakat fitrah. Kemudian jangan lupa baca juga tuh istighfarnya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus alaihissalam. Ya, nah ini mudah-mudahan dengan baca istighfar banyak-banyak di akhir Ramadan ini, ya Allah maafin kita deh. Amin, insyaallah. Ya, kesalahan kita, kekurangan kita, memang kita mah benar-benar deh. Tempatnya ya, salah ya. Tempatnya salah, dikasih kesempatan juga malah gitu-gitu aja. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kita. Ini saya tutup nih dengan perkataan Hasan al-Basri. Beliau berkata, perbanyaklah istighfar. Kenapa? Karena kalian tidak tahu kapan waktu turunnya rahmat. Betul? Kita kan nggak tahu rahmat Allah turun kapan. Maka disuruh banyak istighfar. Luqman pun pernah berkata kepada anaknya, kata beliau, wahai anakku, basahilah lisanmu dengan bacaan istighfar.
Karena Allah telah memilih beberapa waktu yang doa orang meminta tidak tertolak saat itu. Ya, pokoknya kapanpun yang kita bisa perbanyak istighfar. Ya Nabi aja 100 kali astagfirullah wa atubu ilaih. Itu nggak usah dilebihin tuh. Ya segitu aja. Tapi kalau yang lain-lainnya seperti apa tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang Nabi Nuh skip. Yang Nabi Musa skip. Nabi Ibrahim skip. Nabi Adam apal ya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Zainas jangan lupa ya, banyakin istighfar para nabi tadi. Ya, mudah-mudahan Allah terima puasa kita walaupun robek-robek. Walaupun bolong-bolong, mudah-mudahan ditambel sama Allah, dimaaf. Insyaallah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz. Insyaallah. Jadi kalau mau kita tarik benangnya ya, jadi puasa kita ini butuh akan istighfar ya Ustadz. Jadi pada awal pembahasan podcast yang lalu membuka Ramadan, menambah amalan, sekarang kita menambal amalan-amalan kita yang ada di bulan Ramadan. Gitu Aki. Cuma PR-nya banyak bro. PR-nya banyak ya istighfar ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Masya Allah. Skip 4 dari 6 kan. Ya, nanti kita minta tulisin aja di kertas nih. Habis ini Jainers, kita bagi deh. Insya Allah. Kita bagi, siapa tahu nanti di podcast selanjutnya Ustadz terima tuh pertanyaan-pertanyaan di komen ya Ustadz ya. Jadi, ya mungkin nanti kita mesti bikin gitu kali ya. Kita bikin gitu, apa yang mau ditanyain oleh Zainers di komen-komen nanti insya Allah kalau Ustadz ada waktunya bisa menjawab Ustadz ya. Insya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah, Zainers tiba di akhir episode kali ini. Kita ngambil judul tentang istighfar, Masya Allah. Sebagai penutup. Iya, sekaligus penutup ya. Sebagai penutup Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan semua amalan kita selama bulan Ramadan diterima sama Allah. Terus, amalannya juga cukup banyak. Yang kurang-kurang belajar istighfar biar ketambel ya. Mudah-mudahan ketambel insya Allah. Ya mungkin bisa langsung kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.